Halo, bersama dengan saya Michael Subroto selaku pengajar dari mata kuliah manajemen proyek, rekayasa lingkungan atau Manprorekling. Nah, pada video keempat ini yang merupakan video part terakhir pada perkuliahan kita yang ketiga, yang saya upload langsung di channel YouTube Universitas Universal atau UVerse. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi yang tadi sudah kita bahas, yaitu yang pertama mengenai konsep dasar dari manajemen proyek, dilanjutkan oleh kategori secara mendetail terkait manajemen proyek, dan dilanjutkan oleh langkah-langkah pengambilan keputusan serta yang berkaitan dengan aspek cara pandang manajemen proyek yang terbagi menjadi siklus, proses manajemen, dan proses pengambilan keputusan. Ya, nah. Ya, yang juga tadi terakhir sudah dilanjutkan dengan hierarki proyek atau hierarki operasi. Nah, sekarang kita lanjutkan saja. Saya share screen-nya dulu. Nah, di sini ini adalah rangkuman ya. Ini adalah rangkuman materi kita yang terakhir ya, berkaitan dengan aspek project management. Jadi kalau kalian lihat di depan, proyek itu adalah suatu scope ya, suatu scope pekerjaan unik yang dikerjakan sesuai organisasi dan memiliki manfaat tertentu, gitu ya. Scope ya. Jadi scope itu adalah ruang lingkup ya. Jadi proyek itu adalah ruang lingkup yang unik ya, ruang lingkup yang unik dan dia dikerjakan berdasarkan manfaat ya. Jadi pasti memiliki manfaat. Nggak mungkin proyek itu tidak memiliki manfaat, entah manfaat untuk menghasilkan suatu produk tertentu atau manfaat misalkan untuk meningkatkan efisiensi produksi tertentu, atau bahkan kalau di dalam rekayasa lingkungan ya berkaitan dengan manfaat untuk melakukan pengolahan terhadap limbah tertentu, gitu ya, untuk mencapai kondisi degradasi air yang paling efisien. Nah, jadi kalau kalian lihat suatu proyek itu pasti harus memiliki 3 poin ini ya. Namanya proyek pasti ada ketidakpastian. Artinya apa? Dalam setiap proyek pasti memiliki suatu masalah ya. Masalah. Pasti ada masalah atau tantangan ya, atau challenge. Namanya proyek pasti ada tantangan. Di proyek nggak mungkin tidak ada tantangan. Pasti ada challenge yang terlibat di sana. Lalu kemudian proyek itu pasti memiliki integrasi ya dari organisasi terkait, lalu sebagai subjek dari hambatan berkaitan dengan waktu, biaya, dan kualitas. Nah, jadi ini adalah ciri khas dari proyek itu ya. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan ya, pasti dia harus menghasilkan manfaat ya. Dan supaya suatu proyek dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan penyelesaian dari manajemen proyek berdasarkan 3 aspek, 3 dimensi, yakni tujuan, proses, dan tingkatan. Ya. Ini kan kemarin sudah dijelasin ya di video part saya yang ketiga, ada purpose, ada proses, ada level, gitu ya. Mission ya, kalau di sana kan istilahnya ada 4 kategori ya, 4 kategori atau 4 level ya. Yang pertama misi, yang kedua strategi, gitu kan. Nah, udah misi, strategi, terus berikutnya ada lagi, kalau kalian lihat sini kan misi, strategi, taktik, tujuan, gitu kan ya. Misi, tujuan, strategi, taktik. Nih video sebelumnya kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu berikutnya manajemen project adalah proses saat suatu proyek itu dapat menghasilkan kesimpulan dengan 3 buah pertanyaan. Jadi akan ada 3 pertanyaan di sini. Yaitu yang pertama why, yang kedua what, yang ketiga how. Atau artinya pertanyaan berkaitan dengan mengapa, apa, dan bagaimana, gitu kan? Mengapa, what, apa, how, bagaimana. Nah, ini jadi 3 aspek ini tuh penting sekali untuk kita pahami ya. Mengapa, apa, dan bagaimana, gitu kan? Mengapa berkaitan dengan tujuan, ya. Tujuan apa yang mau dicapai dari proyek tersebut? What apa konsep dari pendekatannya. Lalu how adalah bagaimana alat yang dipakai untuk pendekatan itu. Jadi kalau kalian lihat sini ada 3 aspek. Mengapa, apa, dan bagaimana. Nah, lalu berikutnya suatu manajemen proyek yang baik itu harus memiliki 5 pendekatan. Ini adalah pendekatan-pendekatan dari manajemen proyek. Ya. Yang pertama, melakukan manajemen secara mendetail. Jadi dicek kalau misalkan ada miscommunication atau ada kesalahan, nanti dicek di sana. Lalu berikutnya berfokus lebih pada hasil. Lalu melakukan perbandingan terhadap hasil yang ada, gitu kan. Jadi ada perbandingannya terhadap hasil. Lalu berikutnya organisasi kontrak setiap pihak yang terlibat dan membuat hal tersebut simpel ya. Jadi menjalankan segala sesuatu dengan simpel atau semudah mungkin.
Nah, ini kelima ini adalah aspek dari efektivitas dari suatu proyek ya, manajemen proyek tertentu. Harus mendasarkan 5 ini. Dan di mana yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan pada video part ketiga sebelumnya ya, kalau kalian perhatikan kembali, nah itu suatu project management yang baik itu harus mendasarkan pada 4 aspek berdasarkan time frame-nya ya, dilihat dari aspek terkait dengan tujuan, lalu berikutnya misi, ya pertama misi dulu kan, misi ya. Lalu berikutnya tujuan, dan tujuan strategis gitu kan. Nah, aspek strategis, dan yang terakhir taktik gitu kan. Jadi ada empat langkah di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini termasuk dalam 4 langkah di dalam rangkuman manajemen project. Nah, lalu berikutnya kalau kalian lihat di sini, secara umum itu suatu proyek itu ya terbagi menjadi proyek yang kecil dan proyek besar. Ya, proyek kecil ini termasuk dalam small project. Jadi kan kita kalau lihat proyek itu ada dua ya, ada small project, satu lagi big project. Ya, jadi ada dua, ada small, the big project. Jadi proyek yang berskala kecil dan proyek yang berskala besar. Nah, antara small dan big project ini tuh mempengaruhi karakteristik dari setiap manajemen proyek tersebut. Nah, kalau kalian lihat small project atau proyek kecil ini dan big project dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria yang tertampil pada tabel di bawah ya. Kalau kalian perhatikan di sini, nah ini tabel yang tertampil di bawah. Perbedaan antara proyek besar dan proyek kecil. Yang pertama adalah jumlah alat. Kalau dari aspeknya proyek besar itu memiliki jumlah alat yang ratusan, banyak sekali gitu ya. Lalu kalau proyek kecil dia puluhan. Gitu ya. Nah, lalu kalau dari aspek pekerjaan teknis itu berkaitan dengan puluhan atau ratusan ribu. Sedangkan proyek kecil hanya di bawah 10.000. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya kalau untuk berkaitan dengan konstruksi, ini teknis beda sama konstruksi ya. Kalau teknis ini berarti dia ya setelah dia beroperasi gitu ya. Setelah beroperasi atau after operating. Nah, lalu kalau konstruksi ini berarti pada saat pembangunan ya. Pada saat terjadinya pembangunan. Ketika kita membangun atau melakukan konstruksi, nah ini ada jamnya. Beberapa ratus ribu atau di bawah 50.000. Lalu berikutnya karakteristik organisasi. Terstruktur baik dan komunikasi formal. Kalau proyek besar pasti terstruktur ya. Sedangkan kalau proyek kecil ya dia tidak terstruktur atau informal. Lalu berikutnya adalah jenis kontraktor. Kalau proyek besar dia memakai kontraktor. Kalau kecil fasilitas in-house. Jadi artinya in-house di sini itu tanpa kontraktor. Jadi kalau misalkan tanpa kontraktor berarti ya orang dalam gitu ya. Jadi pihak dalam yang menjalankan proyek gitu. Nah, itu termasuk dalam proyek kecil karena dia tadi jenis kontraktornya fasilitas in-house. Lalu berikutnya ciri manajer proyek. Ya, ciri dari manajer proyek atau project manager, kalau untuk proyek besar dia pemikir, organisator, delegator, berorientasi pada perspektif. Ya, orientasinya ke perspektif ya, ke pandangan. Nah, sedangkan kalau proyek kecil dia berkaitan ke fleksibel, ya door to door, serta mau melakukan semuanya sendiri. Nah, itu termasuk ke dalam proyek kecil. Jadi kalau kalian lihat di sini, proyek kecil itu relatif lebih fleksibel, lebih ya sederhana, lebih simpel jika dibandingkan dengan proyek besar. Ya, kalau proyek besar itu untuk pemikir ke organisator. Ya, jadi mana organisator kan semuanya didasarkan oleh peraturan, ya step by step. Ya, jadi maksudnya tidak terpisah-pisah. Jadi semuanya sudah terperinci, kegiatan A, lanjut B, lanjut C, lanjut D. Jadi berurut A, panah B, panah C, panah D gitu kan. Nah, itu termasuk dalam proyek besar. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ini ada 6 kategori, yang 6 kategori ini harus diperhatikan ya. 6 dasar kategorinya. Ya, ini harus diperhatikan baik antara proyek besar atau big project dan proyek kecil atau small project. Nah, dengan di sini selesai ya materi perkuliahan kita yang ketiga dan juga berakhir part 4 dari video ini. Ya, sebagai penutup saya ingin memberikan sedikit pertanyaan untuk bonus poin bagi kalian yang tadi sudah absensi, mungkin di part ketiga, di akhir part 4 saya akan memberikan apresiasi ya yang berupa poin tambahan bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Mungkin bagi kalian yang menonton video ini dari luar mungkin bisa menjadi masukan ya sebagai bahan belajar kalian dengan
materi yang sudah saya berikan berdasarkan 4 part ini, yakni untuk berkaitan dengan poinnya adalah saya akan berikan poin maksimalnya 5, poin minimalnya 1, asalkan mengumpulkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajer proyek ya di semester 7 Teknik Lingkungan Universitas Universal. Nah, lalu tugas kalian adalah coba kalian menjelaskan strategi atau langkah-langkah strategi untuk pengambilan keputusan berdasarkan manajemen proyek yang baik dan benar secara siklus ya, secara siklik. Itu yang pertama. Dan juga sertakan penjelasannya dan berikan contoh. Kalau yang tadi kan di slide saya akan memberikan contoh untuk aspek water hardness. Mungkin kalian sebagai insinyur lingkungan lain kalian bisa memberikan contoh yang lain, tapi nggak harus bidang lingkungan. Kalau kalian mau contoh ya di luar bidang pengolahan air limbah atau air minum, misalkan kalian mau contoh di dalam kehidupan sehari-hari, silakan ya. Nah, nanti jawaban kalian silakan dikirim kertas ke saya ya, di sini silakan kirim kertas, lalu jawabannya langsung kirim via WA aja, jadi tidak perlu upload langsung via e-learning ya, tidak perlu langsung upload via e-learning di mata kuliah ini, jadi langsung kirim WA saja ke saya gitu ya. Nah, sekian dari saya untuk perkuliahan yang keempat ini ya. Semoga ilmu berkaitan dengan konsep dasar project management, kategori project management, lalu strategi yang dilibatkan, yang tadi ada 4 level, dari misi hingga taktis, gitu kan. Lalu kemudian diakhiri oleh kesimpulan atau rangkuman dari semua aspek ini berkaitan, ya selain itu juga berkaitan dengan aspek pengambilan keputusan, bisa memberikan informasi lebih lanjut kepada para praktisi di lapangannya, khususnya di bidang teknik lingkungan untuk meningkatkan performa kerja kalian ke depannya. Sekian dan terima kasih